Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Amalia Putri dengan NIM 70212111026, kelas B, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan mengenai jurnal kesehatan dengan judul Analisis Proses Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutijono, Blora. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review yang telah saya lakukan pada jurnal kesehatan dengan judul Analisis Proses Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutijono, Blora. Jurnal yang saya angkat yaitu Jurnal Kesehatan Masyarakat Undip 54137-144-2017. Dengan volume halaman dan tahun, volume 5 nomor 4 Oktober tahun 2017. Adapun penulisnya yaitu Sri Widi Astuti, Septopawelas Arso, dan Eka Yunila Fatmasari. Dan saya sendiri sebagai pereview atas nama Regina Amalia Putri. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan dan evaluasi implementasi EU SPM di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutijono, Blora berdasarkan Permenkes RI nomor 129 tahun 2008 karena dokumen SPM yang ada belum sesuai. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasional dan wawancara mendalam. Subjek penelitian terdiri dari informan utama, yaitu kepala ruang dan kepala instalasi gawat darurat, serta informan triangulasi yaitu kepala bidang pelayanan medis, kepala KMKP, kepala PI dan pasien atau keluarga penunggu pasien IGD yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu menentukan atau menunjuk subjek penelitian sesuai keinginan atau kebutuhan penelitian. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Dan adapun hasil penelitian dalam proses perencanaan SPM IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutijono, Blora masih belum berjalan dengan baik dan dokumen SPM yang dihasilkan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dari Kepmenkes karena mengejar syarat BLUD. Meski begitu, di dalamnya telah diuraikan deskripsi pelaksanaannya per indikator yang tercantum. Dalam pelaksanaan SPM IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutijono, Blora belum optimal. Dilihat dari sosialisasi untuk pemenuhan SPM IGD yang masih kurang karena di awal pelaksanaan saja sehingga masih banyak petugas unit terkait yang belum paham walaupun telah dilaksanakan buku panduan. Masih ada beberapa indikator pada SPM IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutijono, Blora yang belum terpenuhi, bahkan target yang dirumuskan pun masih di bawah target nasional, yaitu kematian pasien dengan target kurang dari 0,5%, standar kurang dari 0,2%, dan capaiannya pun masih 0,25%. Kemampuan life saving belum mempunyai catatan atau data pengukuran yang rapi. Standar 100% dan pemberi pelayanan yang bersertifikat BLS atau PPGD atau GELS atau ALS yang masih berlaku belum terpenuhi, yakni baru 75%, standar 100%. Sedangkan indikator waktu tanggap pelayanan dokter satu-satunya indikator yang memenuhi standar minimal yaitu 2,4 menit meski hasil pengamatan peneliti standar kurang dari 5 menit. Indikator lain yang cukup penting yaitu kepuasan pelanggan meski sudah dijalankan tetapi pedoman pelaksanaannya masih perlu diperbarui sesuai ketentuan. Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan SPM IGD yaitu sumber daya manusia atau SDM yang belum paham, sarana prasarana kurang seperti tempat tidur, teknologi yang dipakai, serta birokrasi yang rumit. Pengawasan pengendalian dan penilaian masih belum berjalan dengan baik. Dilihat dari objek yang diawasi belum keseluruhan hanya berfokus pada hasil atau keluaran. Metode yang dipakai belum terstruktur. Tahapan dalam proses pengawasan tidak berjalan, frekuensi pengawasan belum rutin, setiap bulan atau 3 bulan sekali.
pelaporan pelaksanaan yang tidak teratur walaupun ada buku panduannya dari Dinkes, dan pelaksanaan pengawasan yang kurang koordinasi serta pasifnya feedback dari manajer tingkat atas terkait laporan, keseluruhan atau pengajuan solusi. Baik, cukup sekian dari hasil review yang telah saya lakukan. Sumber jurnal telah saya cantumkan pada PowerPoint. Cukup sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal, yaitu manajemen kesehatan peserta didik sekolah dasar. Yang pertama itu jurnal administrasi pendidikan pada tahun 2018. Nama penulis Anna Susana, dan yang terakhir itu objek penelitian. Nah, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan strategi penelitian yang dipergunakan adalah dengan studi kasus. Nah, tujuan penelitian. Tujuan dari inisiatif WHO adalah untuk memobilisasi dan menguatkan promosi serta pendidikan kesehatan di tingkat lokal, nasional, regional, bahkan global. Mengetahui praktik manajemen kesehatan peserta didik di sekolah dasar. Hasil penelitian. Hasil dari penyelenggaraan usaha kesehatan peserta didik di sekolah diharapkan bahwa peserta didik akan memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan secara terstruktur, mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang terkait dengan pola hidup sehat, dan mendapatkan sarana dan lingkungan yang sehat di sekolah sehingga proses belajar mengajar lebih kondusif. Kesemua aspek tersebut adalah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara holistik. Dengan kesehatan yang prima, peserta didik akan berpotensi untuk mengikuti proses belajar mengajar secara optimal dan menunjukkan prestasi belajar yang memuaskan baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, proses perencanaannya. Perencanaan dalam manajemen kesehatan peserta didik di sekolah berorientasi pada rencana memenuhi kebutuhan kesehatan peserta didik secara holistik di sekolah. Perencanaan pengelolaan usaha kesehatan peserta didik mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam penyelenggaraan usaha kesehatan di sekolah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi di sekolah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kesehatan peserta didik secara spesifik. Perencanaan yang baik dan terarah dapat menentukan tingkat keberhasilan program usaha kesehatan di sekolah. Ketidakjelasan indikator hasil dalam perencanaan berdampak pada kesulitan dalam menetapkan tingkat keberhasilan program. Nah, proses perorganisasian yang tepat membantu kelancaran penyelenggaraan program usaha kesehatan di sekolah. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta kesiapan seluruh unsur sekolah dalam mendukung pelaksanaan program usaha kesehatan di sekolah sangat menentukan keberhasilan program. Perorganisasian dalam manajemen kesehatan peserta didik di sekolah dalam memberdayakan semua unsur yang berkontribusi dalam penyelenggaraan usaha kesehatan peserta didik di sekolah, baik dari lingkungan internal sekolah maupun dari institusi lain di luar sekolah. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian yang berfokus pada penyelenggaraan usaha kesehatan peserta didik sekolah dasar dengan melihat proses manajemen yang dilakukan dalam upaya mendukung pencapaian prestasi peserta didik secara optimal menunjukkan bahwa penyelenggaraan usaha kesehatan bagi peserta didik sekolah dasar di Kota Sukabumi dapat terlaksana sebagai akibat dari konsistensi pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan baik secara organisasional melalui koordinasi antar institusi maupun secara operasional yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Putri Aulia Nur dengan NIM 70200121096. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentase dari teman kelompok saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan jurnal kesehatan yang berjudul Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam Menghadapi New Normal Pasca Pandemi COVID-19. Baik, silakan simak penjelasan dari saya. Penyaluran alat pencegahan dan sosialisasi protokoler kesehatan untuk pelayanan kunjungan wisatawan dalam menghadapi New Normal Pasca Pandemi COVID-19. Jurnal Abdimas Pariwisata, tahun terbit 2020, kemudian nama penulis, yang pertama Amin Kiswantoro, yang kedua Hendra Rahman, ketiga Dwiyono Rudi Susanto, kemudian objek penelitiannya yaitu wisata Gunung Kidul. Adapun metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskusi dengan aparatur desa dan anggota Pokdarwis Desa Wisata Klayar, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul.
Adapun tujuan penelitiannya yaitu memberikan pemahaman dan gambaran mengenai pentingnya protokoler kesehatan untuk pelayanan kunjungan wisatawan dalam menghadapi new normal pasca pandemi COVID-19 kepada anggota Pokdarwis Desa Wisata Klayer, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi, hasil dari penelitiannya yaitu Dinas Pariwisata optimis objek wisata di Gunung Kidul dapat segera dibuka walaupun masih sebatas dalam tahap uji coba. Hasil evaluasi simulasi pembukaan destinasi wisata telah dilakukan. Evaluasi tidak hanya dilakukan di internal pemerintah kabupaten, namun Dinas Pariwisata juga terlibat dalam evaluasi tersebut. Simulasi tersebut berjalan dengan baik, sehingga tahapan uji coba dapat dilanjutkan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu penambahan fasilitas untuk cuci tangan, hingga kesiapan petugas di pos pintu masuk. Pelaksanaan tahap uji coba sangat penting dilakukan, karena keadaan pembukaan destinasi yang terjadi seolah sudah seperti biasanya. Pada tahapan tersebut melibatkan masyarakat umum dari berbagai wilayah. Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 wajib dipatuhi dalam pelaksanaan uji coba, agar tidak menjadi tempat munculnya klaster COVID-19 yang baru. Dilihat dari aspek keamanan, pembatasan jumlah pengunjung dibatasi separuh dari kapasitas normal dan jam buka destinasi perlu dipantau. Kemudian proses perencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan yang dilakukan yaitu rencana aksi dapat dilakukan jika terjadi infeksi. Semua pengelola yang bekerja di fasilitas pariwisata harus menyadari gejala COVID-19 dan harus diberi pengarahan tentang langkah pencegahan dan pengendalian infeksi dasar. Pengelola harus dilatih tentang tindakan yang harus diambil jika ada pengunjung yang menunjukkan gejala COVID-19 yang kompatibel atau gejala yang muncul sendiri. Pengelola harus mempertimbangkan dalam mengurangi jumlah dan waktu kontak fisik, termasuk perubahan shift, perubahan waktu istirahat, dan penggunaan alat komunikasi. Selanjutnya, proses pengorganisasian. Berdasarkan hasil penelitian, Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah COVID-19 akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak COVID-19. Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO memperkirakan kedatangan wisatawan internasional bisa menurun sebesar 1% hingga 3% pada tahun 2020 secara global. Intervensi kuat untuk meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi lebih parah dibandingkan skenario minimal intervention. Baik, jadi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yaitu pandemi COVID-19 telah memunculkan perilaku baru di masyarakat, yaitu jauh lebih peduli terhadap faktor kebersihan, kesehatan, dan keamanan, termasuk untuk destinasi pariwisata. Pertimbangan dari perspektif kesehatan masyarakat tentang pencegahan dan kontrol COVID-19 untuk sektor pariwisata perlu dilakukan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan sosialisasi protokoler kesehatan dan menyerahkan beberapa peralatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 antara lain face shield, hand sanitizer, dan masker kain dalam menyambut kondisi new normal di destinasi wisata. Baik, cukup sekian hasil persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.